Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Yulia Megasari dari SMP Ital Haraki Depok, calon guru penggerak angkatan 8. Seperti biasanya, saya ditemani dan didampingi oleh fasilitator saya, yaitu Ibu Roza Novita SPD AUD MPD dan Ibu Pengajar Praktik Ibu Nika Sintesa SPD MPD MM. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Jurnal Refleksi Modul 1.4 Budaya Positif, model 4F, yaitu Facts, Feelings, Findings, and Future. Apa itu 4F? 4F merupakan model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway, dan 4F dapat diterjemahkan menjadi 4P. 4F yang pertama adalah pengalaman, hal baik apa saja, hambatan atau kesulitan, serta solusi atas kesulitan yang dihadapi. Berikutnya adalah feeling, yaitu perasaan yang muncul selama pembelajaran dan apa yang dirasakan saat melakukan aksi nyata. 4P yang berikutnya adalah finding, pelajaran dan hal baru yang didapatkan selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah future, penerapan atau tindakan yang akan dilakukan setelah belajar dari peristiwa. Baiklah, 4P yang pertama adalah fact, pengalaman. Pengalaman di sini dalam modul 1.4 saya mempelajari budaya positif dengan kegiatan mulai dari diri sendiri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, dan koneksi antar materi serta aksi nyata. Hal baru yang saya tahu tentang diri saya adalah setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa ternyata selama ini tindakan saya dalam menangani siswa yang melakukan kesalahan masih kurang tepat. Saya juga masih belum bisa menempatkan posisi kontrol sebagai guru dengan tepat. Hal baik yang saya alami dalam mendalami modul ini, saya mendapat banyak sekali pelajaran yang berharga, yaitu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Selama melaksanakan ini, pastinya saya menemukan hambatan dan kesulitan. Teori yang saya pelajari dalam modul ini relatif baru, sehingga saya sedikit terhambat dalam menerapkan dan juga mendapatkan pro dan kontra dari warga sekolah. Dan untuk menghadapinya, solusi yang saya lakukan adalah saya akan berusaha lebih memahami dan menerapkan pemahaman konsep-konsep baru yang saya pelajari sehingga saya akan lebih memahami lagi. Berikutnya adalah melakukan pendekatan kepada warga sekolah tentang pentingnya budaya positif di sekolah yang saya mulai dari kelas saya sendiri. F yang kedua mengenai feeling atau perasaan yang muncul. Yang saya rasakan selama pelajaran berlangsung saya sangat antusias sekali. Saya mendapatkan banyak pemahaman dan pengalaman baru. Yang saya rasakan selama penerapan aksi nyata, saya sangat bersemangat sekali terutama saat menerapkan keyakinan kelas dan melaksanakan segitiga restitusi, juga berbagi pemahaman bersama rekan sejawat. Saya mendapatkan respon positif dari anak-anak dan juga teman sejawat dari aksi nyata yang saya lakukan, sehingga membuat saya lebih bersemangat untuk menerapkan budaya positif di sekolah. F yang ketiga adalah finding atau pembelajaran. Pelajaran yang saya dapatkan dalam proses budaya positif ini adalah bahwa saya tidak bisa mengontrol orang lain dan hanya saya sendiri yang mampu mengontrol diri saya. Hukuman dan penghargaan tidak akan mampu untuk memperbaiki kesalahan murid, sebaliknya akan membuat murid tersakiti. Setiap perilaku murid memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Seseorang akan melakukan sesuatu dengan senang hati jika ia meyakininya. Guru harus mampu menempatkan dirinya sebagai manajer dalam pembelajaran. Dan penerapan restitusi yang baik adalah melalui tahapan segitiga restitusi. Hal baru yang saya dapatkan dalam kegiatan ini adalah konsep restitusi ternyata apa yang saya yakini selama ini telah keliru
dan hanya merupakan ilusi. Selama ini saya berpikir bahwa dengan memberi hukuman dan penghargaan akan memberi efek jerak dan motivasi. Namun itu salah. Hukuman dan penghargaan sebenarnya adalah sama, akan memberikan dampak negatif bagi siswa. Pilihan terbaik adalah melaksanakan restitusi. Keyakinan kelas selama ini saya terapkan dengan kesepakatan kelas yang saya rasa sudah tepat dan lebih mengenal daripada tata tertib karena sudah saya susun. Namun, ternyata hal ini tidak demikian. Mungkin karena masih banyak kata-kata negatif dalam kesepakatan kelas, sehingga anak masih merasa diatur. Keyakinan kelas membuat anak-anak lebih positif. Dan yang terakhir adalah future, aksi atau tindakan. Hal yang akan saya lakukan dalam future ini adalah tidak tergesa-gesa dalam mengambil tindakan ketika menghadapi anak yang melakukan kesalahan, melainkan mencari tahu akan masalah dan kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dari anak tersebut. Berikut adalah selalu mengambil opsi restitusi dan selalu melibatkan anak dalam pemecahan masalah yang mereka hadapi. Mensosialisasikan pemahaman dan pengalaman saya kepada komunitas saya agar budaya positif di sekolah segera terwujud dan selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam pelaksanaan budaya positif di sekolah. Baiklah, sekian informasi mengenai 1.4 budaya positif di sekolah yang saya sampaikan pada kali ini. Semoga dapat menambah keilmuan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.